Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, dan setiap umat muslim tentulah selalu berkata, ya Allah ya Rabb, sampaikan aku pada bulan Ramadan berikutnya. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa umur manusia itu adalah umur yang paling singkat. Paling singkat. Apalagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah banyak bonusnya. Dibandingkan umatnya Nabi Ibrahim 900 tahun. Berapa banyak perbedaannya? Tetapi hanya umat Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan kemuliaan dengan bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa, kewajiban berpuasa, itu sudah diberikan, sudah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Hanya bedanya ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada satu malam yang kita cari, yang kita tunggu, untuk kemudian satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan atau 82 tahun. Nah, jadi dengan umur yang pendek, umurnya bisa lebih dibandingkan yang lain. Pada hari ini juga, pada malam ini adalah malam yang sangat berbahagia, karena malam ini adalah malam ke-23, malam yang ganjil. Wah, ini malam-malam ganjil. Biasanya yang ditunggu itu malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti kalau malam genap tidak kita tunggu. Nah, artinya kita tunggu malam yang ganjil. Nah, dan yang istimewanya lagi, karena hari jadi Cilacap ke 169 tepat di bulan Ramadan. Itu berarti mungkin 11 tahun, atau tepatnya pada tahun ke-12 lagi yang akan datang baru kita akan ketemu. Lebih istimewanya lagi, hari ulang tahun Cilacap itu kita memiliki pemerintahan yang baru. Dan lebih istimewanya lagi, pemimpin kita, Bapak Bupati ini, juga tepat anniversary. Apa itu? Hari ulang tahun perkawinan yang ke-8. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara masalah waktu, tadi masalah waktu terus berjalan, dan waktu yang terjauh adalah waktu yang telah lalu. Karena hidup ini terus bergerak maju dan tak pernah mundur ke belakang.
Karena dia terus bergerak maju, maka kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang sangat panjang. Hidup di dunia itu sangat sementara. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Ulama mati juga. Pejabat mati juga. Ya termasuk saya pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, karena kita nanti menghadapi mati, maka ketika memanfaatkan hidup, maka kita harus ingat akan mati. Ingat akan mati. Karena apapun, siapapun, bagaimanapun penghargaan ketika kita hidup, ketika kita mati sama. Bahkan kaos kaki butut sekalipun tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Ya pakai. Karena kita hanya bermodalkan kain kafan. Kain kafan. Tidak ada yang lain. Makanya dalam sebuah kisah disebutkan seperti ini. Alkisah seorang raja. Ya kalau seorang raja ya tentu dia mempunyai permaisuri dong. Dan tidak mungkin cuma satu. Adakah raja punya permaisuri satu? Oh jarang ya. Nah, jadi permaisuri yang pertama ya yang pasti kalau yang paling lama ya sudah paling tua lah di antara semua permaisuri yang lain. Permaisuri yang kedua tentu lebih muda, lebih cakep, tapi pasti lebih cakep lagi yang ketiga. Dan pasti yang ultimate, kalau kita ke bandara ada namanya bandara di Soekarno-Hatta, ada namanya bandara ultimate, yang tercanggih. Nah, yang tercanggih itu yang keempat, ini yang paling canggih. Nah, ketika itu raja berkata, wahai para permaisuriku, sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah. Maka siapakah di antara kalian yang ingin menemaniku, yang ingin terus bersamaku? Kan katanya cinta sejati. Yang ingin terus bersamaku hingga aku di dalam kubur. Adakah yang ingin menemaniku di dalam kubur? Maka kemudian istri yang keempat, yang ultimate tadi, yang paling cakep, yang paling sering disuruh ke salon berdandan segala macam, paling cakep, langsung jawab secara spontan, maafkan Kakanda, karena aku masih muda dan cantik. Tentu saja ketika Kakanda mati, maka aku tentu pergi bersama yang lain. Maka seketika hancur remuk hatinya Baginda. Tapi dia tahu itu sudah qadratullah alamiah. Kalau manusia pasti begitu. Kemudian yang ketiga mengatakan, baiklah Kanda, kalau engkau mati, aku hanya mengantarmu di rumah ini saja, aku tak ikut ke kuburan. Sedih hatinya. Kemudian dia bertanya lagi pada yang kedua, bagaimana denganmu adindaku? Yang kedua mengatakan, demi cintaku padamu Kakanda, maka aku akan mengantarmu ke kuburan saja. Setelah engkau dikubur, maka aku akan
pergi. Aku akan pulang kembali menjalani kehidupanku, karena life must go on. Hidup ini harus terus berjalan. Tetapi tidak disangka, tidak diduga. Dengan kencangnya istri pertama mengatakan, "Wahai kekandaku yang sangat kucintai, ketahuilah, kemanapun engkau pergi, maka aku akan selalu bersamamu. Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turut." Jangankan ke gurun, jangankan ke kutub, ke alam kubur pun aku akan selalu menemanimu. Maka hatinya sangat bahagia. Meskipun dia tahu dia banyak berdosa, karena dia membiarkan istrinya yang pertama itu tidak diurus. Tidak diurus, ya biasalah kalau yang paling tua tidak diurus. Nah, jadi ini bukan yang sesungguhnya. Ini adalah suatu perumpamaan. Perumpamaan. Karena Allah saja memberikan manusia itu perumpamaan supaya manusia berpikir. Mana buktinya manusia diberikan perumpamaan oleh Allah supaya berpikir? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an, lau anzalna Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada bukit, gunung, niscaya engkau akan melihat wala jabal roitahu, itu gunung bukit itu akan hancur berantakan. Kenapa? Karena takutnya pada Allah. Namun mengapa manusia yang berani? Apakah manusia itu nekat? Nah, jadi wa yatafakkarun. Jadi itu diberikan, perumpamaan itu diberikan supaya manusia berpikir. Nah, kembali lagi. Siapa tadi istri yang keempat? Siapakah istri keempat tadi? Yang permaisuri keempat? Permaisuri keempat yang paling cantik, paling rupawan, paling segala-galanya, ultimate. Dialah harta benda kita. Karena harta benda sudah pasti akan dimiliki orang lain setelah kita wafat nanti. Jadi miliknya orang lain sudah pasti. Tanah, rumah, bangunan, duit, nah semuanya pasti. Tidak ada cerita, pasti akan dimiliki oleh orang lain. Begitu yang memilikinya meninggal dunia. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Katanya aku hanya mengantarmu di rumah ini aja. Itulah kawan-kawan yang dengan cepatnya jari jemarinya akan menjawab dengan satu klik, tekan icon innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat, ketika ada yang meninggal dunia, cepat sekali dengan satu ketukan jari langsung ada muncul ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena dia tidak akan pernah mengantar kita ke kuburan. Kemudian yang kedua siapa? Karena dia katanya akan mengantar ke kuburan, itulah saudara-saudara kita, sahabat yang dekat dengan kita. Maka dia akan mengantarkan kita, betul-betul dia akan mengantarkan ke kuburan. Tapi dia tidak akan menginap di kuburan.
Kecuali kalau waktu saya tugas di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, kalau ada yang meninggal, pasti ditaruh tempat tidur di atasnya. Ini, dan orang Kalimantan Selatan, saya pernah tugas di Kandangan, itu di tempatnya guru sekumpul. Kalau kuburan itu selalu digali kubur di depan rumah. Ternyata tujuannya biar tanah itu tidak mudah dijual oleh ahli warisnya. Nah, supaya tanah itu tetap menjadi warisan keluarga. Dan kenapa ditaruh tempat tidur? Biar ada orang yang menjaganya selama 7 hari 7 malam, membaca Quran di atasnya ganti-gantian. Karena kan katanya setelah 7 langkah terakhir dari orang yang paling terakhir, maka bertanyalah malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka. Bahaya sekali kalau bilang aku orang ngerti. Aduh. Sudah tuh langsung dicambuk. Nah, dan kembali, siapa yang pertama? Siapakah yang pertama? Yang paling sering kita abaikan, yang paling sering diabaikan, tetapi sesungguhnya dia akan terus menemani kita kemanapun kita pergi. Dialah amal ibadah kita. Amal ibadah kita akan terus mengikuti kita. Maka jangan biarkan dia buruk. Percantiklah terus, percantik, hiasi seindah mungkin. Karena itulah yang akan menemani kita bersama kita kemanapun berada. Ini saya tanya waktunya kan 20 menit kan. Kalau waktu saya di Masjid Agung itu sampai bunyi tak, waduh, waktunya habis, ting tong, waktu habis, waktu Anda habis. Nah, ini waktunya masih ada berapa? 5 menit. Hah? 5 menit. 5 menit. Baiklah kalau 5 menit. Kalau 5 menit, maka ini kaitannya dengan hari jadi, dengan pemimpin kita yang baru. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, jadi jangan mengaku sebagai umat mukmin kalau tidak atiullah, taat pada Allah. Taat pada Allah artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atiu rasulah, dan juga taat pada Rasul. Dan wa ulil amri. Di situ ada tambahnya minkum, dan pemimpin di antara kalian. Jadi kalau rakyat Cilacap ini tidak taat pada Bupati Cirebon, ya memang bagus lah, memang cocok lah itu, gak usah taat. Nah, iya. Jadi yang harus ditaati itu rakyat Cilacap taat pada Bupati Cilacap. Jadi ulil amri wa ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Jadi kalau pemimpin daerah lain ya gak apa-apalah, kan bukan daerah Cilacap. Nah, jadi bukan seorang mukmin ketika dia tidak taat pada ulil amri. Jadi yang penting prinsipnya bahwa pemimpin itu memberikan kebebasan. Kecuali kalau pemimpin yang melarang kita untuk tidak boleh sholat ini, dosa, tidak boleh sholat tarawih. Itu baru kita pikir-pikir. Tapi kalau semuanya itu berjalan dengan baik,
Apalagi ini ada program Cilacap bercahaya, ada tambahannya, maju besar. Bukan maju sedikit-sedikit. Kalau maju sedikit-sedikit itu, maju sedikit-sedikit, ada, itu namanya evolution. Evolusi itu perubahan yang sedikit demi sedikit. Kalau perubahan yang langsung besar, itu namanya revolution. Revolution is not evolution. Nah, jadi, tapi ini ada kewajiban bagi pemimpin. Ada kewajiban pemimpin, dan sebenarnya kewajiban ini bukan cuma bagi pemimpin. Kewajiban buat siapa saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertindak adillah kamu sebagaimana Allah telah bertindak adil. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-sekali karena kebencianmu ala kaumin, terhadap suatu kaum, karena kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan engkau bersifat tidak adil. Jadi tidak boleh ada satu alasan pun menyebabkan kita menjadi tidak adil. Ini loh, adillah. Idilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat pada takwa. Wallahu khairum bima ta'malun. Allah mengetahui, maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Nah, jadi pemimpin harus adil dan bersikap adil terhadap siapa saja. Tidak ada pembatas, tidak boleh karena sesuatu hal. Kemarin sudah disebutkan bahwa 01, 02, 03, 04 ya, itu sudah habis, itu nol-nolan. Sudah waktunya sudah berakhir. Dan tidak ada lagi warna-warna. Karena Allah menciptakan warna dengan berbagai macam warna. Anak-anak saja sudah diajar berbagai macam warna. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi memang sejak kecil kita sudah tahu bahwa warna itu tidak ada satu, tapi berwarna-warni. Jadi jangan karena suatu hal menyebabkan ada ketidakadilan. Dan bersikap adil itu ada dua hal. Satu, bersikap adil, yang kedua menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan ya contohnya seperti saya. Karena kebetulan saya tadi disebut kepala kejaksaan. Adalah kejaksaan itu penegak hukum. Bahasa Inggrisnya saja penegak hukum, law enforcer. Bukan law applicator, bukan penerap hukum, tapi penegak hukum. Karena ketentuan itu seperti begini, dia hanya bisa ditegakkan kalau ada penegaknya. Nah, jadi dia harus butuh suatu penegak. Dan tidak ada penegakan yang efektif kecuali
karena masyarakatnya juga mendukung itu. Masyarakatnya, karena tiap orang pasti dimintai pertanggungjawaban, maka bersikap adillah, karena keadilan itu bukan cuma tugasnya pemimpin. Dan kehidupan bermasyarakat persis sama dengan Ibu Jari. Ada namanya Ibu Jari. Ibu Jari yang mempersatukan semuanya. Siapa yang mempersatukan semuanya? Tentulah itu ulil amri. Dialah yang mempersatukan semuanya, berbagai pihak. Kemudian ada yang telunjuk, ada yang suka nunjuk-nunjuk. Nah, tentu saja dia orang yang punya pengaruh, punya duit, bangun ini, bangun itu, bla bla bla. Nah, jadi tak tunjuk. Ya kalau orang miskin ya suruh nunjuk-nunjuk gimana? Nah, jadi inilah fungsi telunjuk. Kemudian ada yang jari tengah. Jari tengah ini, jari tengah adalah yang tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Harus berdiri di tengah-tengah. Ya, penegak hukum, ulama harus berada posisi di tengah. Tidak terpolitisasi atau tidak terpengaruh pada ini dan itu, pokoknya tetap berdiri tengah. Makanya kalau lambang keadilan pasti timbangan di tengah, balance kiri dan kanan. Kemudian ada yang jari manis. Jari manis selalu ditaruh cincin, karena disitulah ada harapan. Ada harapan generasi muda. Jadi negara itu perlu harapan bangsa. Harapan bangsa namanya pemuda. Sumpah yang menyebabkan kita bisa merdeka, sumpah pemuda. Kemudian harapan bangsa, pemuda juga. Harapan pemudi, pemuda juga. Nah, kemudian ada yang jari kelingking, yang paling kecil, kaum perempuan, kaum yang lemah, kaum perempuan. Tapi jangan salah, kelingking ini kalau main shoot, antara ini dengan ini menang mana? Menang kelingking. Nah, sejarah sudah membuktikan bagaimana seorang Julius Caesar takluk pada Margaret. Kemudian Alexander yang agung, the Great Alexander, takluk sama Cleopatra. Nah, jadi yang ini kenapa sampai ini ulil amri? Karena ketika begini, ya, ada penguatan. Ini bisa berfungsi, yang ini berfungsi baik karena ada penguatan dari yang namanya pemimpin. Jadi ketika semuanya sudah bersatu di bawah pemimpin, maka apapun bisa diangkat. Itulah lambang persatuan, bahwa semuanya harus bersatu. Ketika kita berucap, ucapkanlah harapan. Ketika hari jadi Kabupaten Cilacap, maka ucapkanlah selamat hari jadi Cilacap ke 169. Burung elang terbang tinggi dengan mengepakkan sayap. Terbang tinggi hinggap di mercusuar. Hari ini mari kita bulatkan tekad untuk membangun Cilacap menjadi kabupaten yang bercahaya dan maju besar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.